Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Sebelum Paulus berbicara mengingatkan hidup di dalam roh, hidup yang dituntun oleh Tuhan sendiri, ia memberitahukan hal-hal yang nyata di keseharian hidup orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau dituntun oleh hidup di dalam Tuhan, tetapi hidup di dalam kedagingan, yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kemudian Paulus menyebutkan perihal hidup yang percaya yang dituntun oleh roh Tuhan dengan buah yang nyata di dalam keseharian, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Menjadi jelas bagi kita, hidup lama, hidup di dalam kedagingan yang berdosa, dan hidup baru, hidup di dalam roh yang dibebaskan dari keinginan daging, belenggu, dan rantai dosa. Ini berarti hidup di dalam roh adalah hidup yang selalu mau dituntun oleh iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, bangkit, dan menang demi keselamatan kita orang-orang berdosa. Tuhan telah menundukkan segala kuasa dosa di kayu salib. Roh Tuhan sendiri menuntun orang yang percaya di dalam iman kepadanya dengan berpegang kepada ajaran dan kebenaran firman Allah. Bagaimana dengan hidup dan aktivitas keseharian kita saat ini? Adakah kita selalu sedia untuk dituntun oleh Roh Tuhan dengan berpegang kepada semua ajaran Tuhan di dalam firman-Nya? Ataukah kita mengesampingkannya dengan mengikuti ajaran lain di luar Kristus yang ditawarkan oleh dunia ini? Keinginan daging, sifat keberdosaan sering dibangkitkan oleh dunia dan si jahat yang mengintai kita. Sebab itu, berhati-hatilah dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Perhatikan selalu dan tetaplah terkoneksi kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah kekuatan di mana Roh Tuhan bekerja, membuat kita selalu terdorong berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran mengakibatkan hal-hal yang dikenan oleh Tuhan di dalam hidup kita, seperti dikatakan oleh Paulus. Kasih, adakah itu mendasari setiap pola laku hidup kita? Sukacita menjadi khas kita, apapun yang kita hadapi. Sukacita menjadi warna kehidupan kita. Damai sejahtera, tidak ada amarah, sabar, penuh kemurahan hati, kebaikan, dan kesetiaan sampai selama-lamanya. Tetaplah setia dan mau dituntun oleh Roh Tuhan melalui firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Tolonglah kami untuk tetap terhubung dengan Engkau, sehingga hidup kami hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan hati kiranya selalu ada di dalam hidup kami. Kebaikan dan kesetiaan, kami tidak dapat melakukannya tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu. Dengarlah Tuhan doa kami di dalam Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin.